Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Yusni Pertiwi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi S1 Keperawatan. Maksud dan tujuan saya di sini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai faktor resiko yang menyebabkan diabetes mellitus. Langsung saja kita ke penyampaian materi. Nah, teman-teman semuanya, apakah sudah tahu apa itu penyakit diabetes mellitus? Nah, jadi penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang tinggi melebihi nilai normal. Nah, selanjutnya faktor-faktor resiko penyakit diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua. Ada faktor yang dapat diubah dan ada juga faktor yang tidak dapat diubah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat diubah. Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas sangat mempengaruhi resiko diabetes mellitus karena jaringan lemak berlebihan dapat menyebabkan tubuh kesulitan menggunakan insulin secara efektif. Nah, yang kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik. Ketika seseorang kurang aktif, tubuh tidak akan membakar kalori secara efektif, sehingga kelebihan energi disimpan sebagai lemak. Hal ini dapat menyebabkan obesitas. Nah, yang ketiga yaitu ada dislipidemia. Dislipidemia ini atau kelainan profil lipid dalam darah dapat menjadi salah satu faktor resiko yang signifikan dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Hubungan ini bersifat timbal balik, di mana dislipidemia dapat menyebabkan resistensi insulin yang pada akhirnya dapat memicu gangguan metabolisme glukosa dan diabetes. Yang keempat ada riwayat penyakit jantung. Nah, riwayat penyakit jantung juga dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus karena adanya hubungan kompleks antara keduanya, di mana kondisi jantung yang terganggu dapat memicu terjadinya resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa, serta sebaliknya diabetes dapat merusak pembuluh darah jantung dan memperburuk kondisi jantung. Yang kelima yaitu hipertensi, dan yang keenam dia tidak seimbang, tinggi gula, tinggi garam, lemak, atau rendah serat. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke faktor-faktor resiko penyakit diabetes mellitus yang tidak dapat diubah. Yang pertama di sini ada usia lebih dari 40 tahun. Jadi usia lebih dari 40 tahun merupakan faktor resiko yang tidak dapat diubah untuk penyakit diabetes mellitus ini. Karena seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi, termasuk produksi dan efektivitas insulin. Yang kedua yaitu memiliki riwayat penyakit keluarga diabetes mellitus. Yang ketiga yaitu kehamilan dengan gula darah tinggi. Kehamilan itu sendiri menyebabkan perubahan hormonal yang signifikan yang dapat mengganggu fungsi insulin dan menyebabkan resistensi insulin pada ibu hamil. Nah, yang keempat, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Ibu yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes mellitus ini. Karena kondisi ini yang disebut dengan makrosomia, seringkali terkait dengan diabetes gestasional yang tidak terkontrol selama kehamilan. Nah, yang terakhir yaitu bayi yang memiliki berat badan lahir kurang dari 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg beresiko lebih tinggi mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Hal ini terkait dengan beberapa faktor, termasuk gangguan perkembangan organ selama dalam kandungan, terutama pankreas yang memproduksi insulin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.